Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom, salam sejahtera dan berkah dalam. Kami, di Pendalaman Iman Katolik Online, menyadari di antara kita semua umat seiman dalam Tuhan Yesus Kristus. Banyak yang tidak sempat ataupun kurang tertarik untuk membaca Alkitab, maka dari itu kami memberikan rangkuman intisari isi masing-masing kitab per kitab dari Alkitab sesuai judul yang tertera di bawah ini. Maka diharapkan kita dapat memahami isi dalam masing-masing kitab tersebut. Selamat menyimak. Kita akan mempelajari bagaimana membaca puisi dalam Alkitab, yang merupakan sepertiga dari isi Alkitab. Ya, puisi merupakan gaya penulisan yang tidak saja menyampaikan informasi, tetapi juga mengajak kita untuk membayangkan suatu gagasan dengan imajinasi kita, menggunakan perumpamaan yang kreatif, yang biasa kita sebut bahasa kiasan. Baiklah, mari kita bicara tentang perumpamaan dan kiasan dalam puisi Alkitab. Nah, ada hal-hal dalam kehidupan yang mudah dipahami karena merupakan pengalaman fisik yang nyata. Seperti kita merasa kedinginan. Ya, kedinginan itu tidak enak. Tetapi ada hal-hal lain yang tidak begitu nyata. Misalnya ketika seseorang tidak menyukai kita. Itu juga tidak enak. Jadi, ini dua hal yang sangat berbeda. Tetapi perhatikan bagaimana pikiran kita menghubungkan keduanya tanpa kita sadari. Ketika kita berkata, ia bersikap sangat dingin, atau jangan bersikap dingin seperti itu. Sebaliknya, kita juga bisa menggambarkan kasih sayang sebagai kehangatan. Ia perlu waktu untuk bersikap hangat terhadapku. Atau, ia seorang pribadi yang hangat. Benar sekali. Jadi kita mengambil konsep dasar seperti kehangatan, lalu kita petakan ke dalam konsep abstrak seperti kasih sayang. Sehingga kita punya cara yang lebih kreatif dalam menceritakan pengalaman kita. Yaitu dengan menggunakan kiasan. Ya, kiasan memberi kita kerangka pikiran agar kita dapat memahami dunia. Kiasan juga berkuasa atas pemikiran dan bahasa yang kita gunakan. Ya, seperti kalimat itu sendiri. Kiasan berkuasa. Ini adalah kiasan yang menyatakan bahwa gagasanlah yang berkuasa. Atau coba pikirkan kiasan serupa yang berkata tentang perang gagasan. Ya, dalam debat, kita harus mempertahankan pendapat kita dan memiliki bukti agar kita dapat memenangkan argumentasi. Jadi kita bisa melihat bahwa kiasan bukan saja merupakan cara penulisan yang indah. Kiasan juga terdapat dalam seluruh percakapan kita. Dan kiasan yang kita gunakan dapat membentuk imajinasi dan perilaku kita. Jadi tidak heran kalau para penyair dalam Alkitab selalu menggunakan kiasan yang berbentuk perumpamaan. Nah, ada beberapa kiasan dalam Alkitab yang mudah dimengerti. Seperti terang yang menggambarkan kebaikan dan gelap yang menggambarkan kejahatan. Tapi ingat, para penyair Alkitab itu hidup dalam budaya zaman dahulu. Sehingga sebagian dari kiasan yang mereka tulis kedengarannya agak aneh bagi kita. Misalnya? Coba bayangkan perairan yang ganas, seperti lautan yang dalam dan dilanda badai. Baiklah. Nah, sekarang bayangkan saat kita sedang berada dalam bahaya. Lalu kita bandingkan kedua gambaran ini. Lalu? Bahaya itu nampak seperti perairan yang ganas. Benar. Kemudian penulis Alkitab lebih lanjut mengatakan bahwa orang-orang yang berbahaya juga nampak seperti lautan yang penuh badai. Seperti dalam Mazmur 69. Selamatkanlah aku ya Allah, sebab air telah naik sampai ke leherku. Aku telah terperosok ke air yang dalam, musuhku lebih banyak daripada rambut di kepalaku. Oh, jadi para musuh itu seperti gelombang yang penuh bahaya. Ya, begitu juga dengan negara-negara musuh. Seperti dalam Yesaya 17. Wahai, ributnya banyak bangsa-bangsa, mereka ribut seperti ombak laut menderu. Atau dalam Mazmur 89. Engkaulah yang memerintah kecongkakan laut, dengan lenganmu yang kuat, engkau telah mencerai-beraikan musuhmu. Jadi inilah kiasan utama yang menggambarkan bahaya dan kekacauan dalam dunia. Tetapi Allah berkuasa atas perairan yang ganas. Benar, dan gambaran dasar ini penting sekali, hingga ditulis di halaman pertama dalam Alkitab. Ya benar, dalam Kejadian 1, Allah berfirman kepada dunia yang belum tercipta, yang masih berupa lautan yang gelap dan kacau. Betul sekali, dari sini, gambaran tentang lautan yang kacau terus berkembang di sepanjang Alkitab. Begitu pula sebaliknya. Jika perairan ganas menggambarkan bahaya, coba pikirkan apa yang dapat digambarkan oleh daratan yang kering. Daratan bisa menggambarkan keamanan, perlindungan, dan kestabilan. Betul sekali. Inilah sebagian dari hal-hal yang paling diinginkan oleh manusia. Dan inilah yang Allah sediakan ketika Ia menciptakan daratan di awal kitab Kejadian. Dan disinilah Allah menempatkan Taman Eden. Ini bukan taman biasa, melainkan taman yang digambarkan sebagai bait suci zaman dahulu, yang berdiri jauh di atas perairan yang ganas. Dan kemudian dari bait suci dalam taman ini, mengalirlah sungai yang membasahi segalanya. Jadi hidup bersama Allah di bait suci dalam taman pegunungan ini merupakan impian semua manusia. Ya,
Gambaran ini banyak ditemui dalam puisi Alkitab. Seperti ketika Daud merayakan hadirat Allah di bait suci dalam Mazmur 65. Berbahagialah orang yang engkau pilih dan yang engkau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Aliran sungaimu selalu penuh dengan air, engkau yang meredakan deru lautan, deru gelombangnya, dan kegemparan bangsa-bangsa. Nah, perhatikan. Karena bait suci menggambarkan kedekatan kita dengan hadirat Allah, maka gunung batu ini bisa menjadi kiasan yang menggambarkan Allah sendiri. Seperti dalam Mazmur 18. Ya Tuhan bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku. Dan inilah gambaran yang Yesus gunakan ketika ia berkata bahwa orang yang mendengarkan perkataannya sama seperti orang yang membangun rumahnya di atas batu. Betul sekali. Jadi perhatikan bagaimana kiasan-kiasan yang memenuhi puisi Alkitab itu berakar pada gambaran dalam kisah Alkitab sebelumnya. Itulah cara kerja kiasan dalam Alkitab. Kisah Alkitab dibutuhkan agar kita dapat memahami gambaran dalam puisi, tetapi gambaran tersebut juga mengungkapkan makna yang lebih dalam dari kisah Alkitab tersebut. Keren. Nah, kitab Mazmur merupakan kumpulan puisi terbesar dalam Alkitab. Dan bagaimana cara membaca kitab Mazmur akan kita bahas selanjutnya.